Label yang disematkan Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, turut memantik reaksi dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Bahkan, Samad menilai, KPK seharusnya segera memeriksa Jokowi dan keluarganya atas dasar label yang disematkan OCCRP tersebut. Menurut Samad, KPK harus menanggapi permintaan tersebut dengan segera. Sebab jika tidak, maka anggapan publik soal pimpinan KPK yang dipimpin Setio Budianto adalah orang-orang Jokowi memang benar adanya. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Samad kepada Tribun News, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Diberitakan sebelumnya, dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, telah mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan. Apa? Kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jateng, pada Selasa, tanggal 31 Februari tahun 2024. Kendati demikian, dia mengungkapkan banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ya apa, apalagi, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan, kata Jokowi. Disinggung soal kemungkinan ada muatan politis, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan, saat ini siapapun bisa menggunakan kendaraan apapun untuk menfitnah dirinya. Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu, ujar Jokowi. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP baru saja menobatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin terkorup. Hal ini menuai perbincangan publik. Lantas, apakah itu OCCRP? OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Organisasi nirlaba ini berorientasi pada misi dan bermitra dengan outlet media lain untuk menerbitkan berita yang mengarah pada tindakan nyata. OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi Drew Sullivan dan Paul Radu pada 2007 silam. Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar penghargaan sejak 2012 silam. Tak hanya pemimpin, OCCRP juga turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima dalam tanda kutip adalah penghargaan. Sejumlah tokoh dunia pun telah dinobatkan sebagai Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Di antaranya Jaksa Agung Guatemala, Maria Consuelo Porras, pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, hingga Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin dunia paling korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Dituliskan dalam laporan ini, Jokowi dikatakan memanipulasi pemilu hingga menjarah sumber daya alam. OCCRP sendiri merupakan lembaga independen yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia dan berbasis di Belanda. Mereka merilis sederet finalis yang masuk ke dalam Person of the Years 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Presiden Suriah Bashar al-Assad yang telah digulingkan baru-baru ini menjadi pemenang Person of the Years 2024 di Organized Crime and Corruption ini. Kemudian menyusul Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha asal India Gautam Adani. Presiden ke-7 Joko Widodo masuk ke dalam daftar nomor 3 dari data yang dirilis oleh OCCRP. Nominasi ini berdasarkan dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Years, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Dalam laporannya, penerbit OCCRP Drew Sullivan menjelaskan kejahatan korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa. Ia menyebut pemerintahan yang korup melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat. Publikasi dari lembaga dan pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dalam daftar pemimpin paling korup di dunia tengah jadi perbincangan. Berespons hal ini, Jokowi sendiri menilai bahwa publikasi tersebut bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan untuk dirinya. Ditemui di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember, Jokowi lantas balik bertanya mengenai bukti yang membuat dirinya disebut sebagai pemimpin terkorup. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Disinggung mengenai muatan politis terkait rilis ini, Jokowi justru meminta awak media untuk bertanya pada pihak yang melempar isu. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Seorang juri nominasi ini yakni Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal. Assad dinilai telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah. Selain Assad, OCCRP juga memberikan penghargaan khusus pada Presiden Guinea, Teodoro Obiang Nguema Basogo, berupa penghargaan non-prestasi seumur hidup. Hal ini imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negaranya yang membuat masyarakatnya menderita di bawah garis kemiskinan. Pemimpin lainnya yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Ini Pak yang ada soal nominasi, ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Gitu. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi ya sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk
membuat framing jahat, membuat tujuan jahat-jahat seperti itu. Ya.